Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Nur Istiqomah. Di sini kita akan membahas film yang berkaitan dengan Pancasila yang berjudul Vincenzo. Jadi film Vincenzo ini tentang apa sih? Film Vincenzo ini mengisahkan tentang suatu bisnis, tetapi secara tak kasat mata bisnis ini terlibat kasus hukum dan melakukan banyak pelanggaran hukum. Dan ternyata pelanggaran hukum ini tidak hanya terjadi di dalam perusahaan tersebut saja, tetapi melibatkan para tokoh-tokoh negara, pejabat hukum, bahkan para penegak hukum itu sendiri. Para aparat penegak hukum melakukan korupsi dan menerima suap dari pemilik perusahaan yang mana melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum juga. Menurut saya ini adalah hal yang sangat tidak pantas dilakukan para aparat penegak hukum, mengingat banyaknya pihak-pihak yang dirugikan atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan ini, terutama para rakyat sipil yang seharusnya mendapatkan hak yang sepantasnya mereka dapatkan. Tetapi mereka tidak bisa dapatkan karena para aparat penegak hukum ini melakukan korupsi dan kejahatan-kejahatan tersebut. Fenomena ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut seolah-olah mereka tidak takut akan Tuhan, seperti pada nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini pula bertentangan dengan nilai Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Karena dengan semua kejahatan-kejahatan dan tindak pidana yang mereka lakukan itu merusak tatanan negara dan menimbulkan perpecahan di negara tersebut. Tidak hanya itu, hal ini pula bertentangan dengan nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tentu saja, kejahatan yang mereka lakukan ini, semua itu merugikan dan tidak adil bagi pihak-pihak yang tak bersalah. Lalu sebenarnya ada tidak ya hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan suap ini? Nah, setelah saya melakukan research, ternyata ada loh undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan suap ini, yaitu pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana pelanggaran hukum ini akan dikenakan hukuman pidana penjara seumur hidup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zanwar Maulana Haj dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Nah, jadi saya di sini akan membahas mengenai film Vincenzo. Mengawali pemeran utama yaitu Vincenzo Cassano, ia adalah seorang mafia besar yang berkeluarga negaraan Italia. Vincenzo menetap di Korea dikarenakan suatu tujuan. Tujuan awal ia pindah ke Korea adalah ia ingin mencari keberadaan emas yang dulunya adalah milik seorang relasinya, yang ditinggalkan pada masa perang terjadi di Korea. Jadi bertonton emas itu berada di suatu ruang bawah tanah yang berada di bangunan apartemen. Di apartemen itulah ia bertemu dengan partner seorang pengacara sekaligus rekan bisnis bernama Hong Chae-yong. Jadi saya menyimpulkan tentang film Vincenzo ini dapat bervariasi ya, tapi secara umum banyak penonton juga mengapresiasi kombinasi elemen komedi, drama, dan aksi dalam serial tersebut. Pujian juga banyak ditunjukkan kepada akting Song Joong Ki dan atmosfer unik yang dihadirkan oleh cerita mafia Korea Selatan ini. Namun beberapa kritik mungkin juga muncul terkait dengan kelambanan cerita atau elemen cerita tertentu, seperti banyak produksi, kesan pribadi terhadap serial ini dapat sangat berbeda. Mungkin cukup sekian pendapat saya mengenai film Vincenzo. Selebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Pananda Melani. Saya dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Hadirnya saya di sini, saya akan memberikan penjelasan opini mengenai film Vincenzo sebagai bentuk penugasan mata kuliah umum Pancasila. Mengulik film Vincenzo, film tersebut memiliki elemen kisah tentang perjuangan melawan ketidakadilan sebagai salah satu latar belakang ceritanya. Vincenzo merupakan seorang pengacara keturunan Italia, kemudian ia pergi ke Korea untuk melaksanakan perintah terakhir sang ayah, yakni mengamankan sebuah emas yang berada di ruang bawah tanah Plaza Gyeongga. Saat tiba di Korea, ia menemukan ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan Babel Group dan firma hukum Busang terhadap penghuni Plaza Gyeongga. Babel Group adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, kimia, dan farmasi.
untuk menjalankan semua bisnisnya serta mempertahankan ia banyak melakukan hal-hal yang ilegal, dimulai dari menyekap, membunuh, bahkan memproduksi sesuatu dari bahan-bahan yang ilegal. Pertarungan antara Vincenzo dibantu dengan rekan pengacaranya melawan Babel Group dan firma hukum Wusang melibatkan berbagai pihak teman-teman mulai dari kejaksaan, badan intelijen negara, hingga penyewa plaza Gyeongga. Dari film Vincenzo, menurut pandangan saya dapat diambil hikmah serta nilai Pancasila pada sila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana film ini mengajarkan kita untuk peduli terhadap orang lain serta perjuangkan keadilan bersama. Vincenzo tidak hanya membela dirinya sendiri, tetapi ia juga membela para penghuni Plaza Gyeongga yang ditindas oleh Babel Group. Selanjutnya, terdapat juga hikmah dan nilai Pancasila pada sila yang kedua dan ketiga, di mana mengisahkan Vincenzo yang tidak segan-segan melawan Babel Group walaupun ia harus melawan mafia lainnya, serta penghuni Gyeongga Plaza yang acuh tak acuh menjadi melawan Babel Group berkat Vincenzo. Ini memberikan pesan bahwa kita harus berani berbuat baik dan melawan ketidakadilan. Pesan selanjutnya bahwa persatuan dan gotong royong adalah kekuatan besar untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, kita bisa ambil hikmah pada sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Vincenzo dan penghuni Gyeongga Plaza selalu diskusi dan bermusyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain dan bermusyawarah untuk mencapai keputusan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.